Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bergabung di dalam ibadah doa pagi Bread of Life pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama satukan hati kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan untuk kami bersorak-sore dan diberkati. Kami bersyukur kami masih boleh Tuhan percayakan nafas kehidupan sehingga kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan segar. Dan kami tahu Tuhan mempunyai rencana yang ajaib dalam hidup kami supaya hidup kami boleh menjadi kemuliaan dan kepujian nama-Mu. Dan sebentar Tuhan kami mau terima roti kehidupan, bread of life itu dalam hidup kami untuk kami makan sebagai untuk kekuatan kami menapaki hari-hari di depan kami. Kami mau terima firman kebenaran yang sebentar akan disampaikan dengan hati yang lemah lembut, sehingga firman itu boleh mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami, dan kami boleh senantiasa hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau terima firman roti hidup itu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, mari katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan membuka firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Judul perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini saya beri judul Kuat di dalam Kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saya akan bacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sesudah mereka selesai berdoa, tempat mereka berkumpul itu goyang. Mereka semuanya dikuasai oleh Roh Allah dan mulai berbicara dengan berani sekali tentang berita dari Allah. Saudaraku, minggu-minggu ini kita masih dalam minggu-minggu Pentakosta, ya. Ketika saudara dan saya kita percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ya, saudaraku, Roh Kudus berdiam dalam hidup kita. Tetapi saudara, yang Tuhan mau, kita tidak hanya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, tapi Roh Kudus itu harus memenuhi hidup kita. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 21 di sini dikatakan bagaimana murid-murid ketika mereka berdoa, mereka itu kemudian penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara, penuh dengan Roh Kudus itu tidak berarti harus berbahasa roh. Ya, banyak orang salah. Ya, seringkali orang punya berpikir bahwa ketika orang itu penuh dengan Roh Kudus berarti orang itu berbahasa roh. Bahasa roh itu hanya salah satu tanda, bukan satu-satunya tanda. Ya, saudaraku, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Apa maksudnya penuh dengan Roh Kudus, saudara? Di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini tadi dikatakan bahwa murid-murid itu dikuasai oleh Roh Kudus, saudara. Jadi penuh dengan Roh Kudus itu bukan berbicara soal isi seperti gelas yang penuh dengan air atau volume, tapi berbicara bagaimana hidup saudara dan saya, kita ini dikuasai, kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita menerima baptisan air, ya saudara, yang artinya dari bahasa aslinya itu baptiso, dicelup, ditenggelamkan, dilebur. Saudara dan saya kita juga harus kemudian meningkat untuk menerima baptisan Roh Kudus. Yang artinya saudara dan saya itu dilebur menjadi satu dengan Roh Kudus. Apanya yang dilebur? Apanya yang menjadi satu, saudara? Mari kita buka dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 18. Perikop ini berjudul hidup menurut daging atau roh. Mari kita buka bersama-sama ya. Kita baca bersama saya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah saudara, firman Tuhan katakan dalam Galatia pasal 5 di sini, maksudku ialah hiduplah oleh roh. Terjemahan lain katakan, hendaklah roh itu menguasai hidupmu. Hendaklah hidupmu dikendalikan oleh roh. Roh di sini R besar adalah Roh Kudus, ya, Roh Tuhan. Ya, saudara, jadi orang yang berkata bahwa hidupnya itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dia harus mau menyerahkan hidupnya benar-benar sepenuhnya dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus. Apanya? Ayat 17 katakan keinginan-keinginan, kehendak kita, saudara, itu harus menjadi satu dengan kehendak Roh Kudus. Saudara, bukan lagi keinginan daging kita yang menonjol, tetapi yang muncul, yang kita lakukan adalah keinginan kehendak dari Roh Kudus, saudaraku. Itu maksud dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika kita menjadi satu dengan Roh Tuhan, ketika keinginan kehendak kita menjadi satu dengan Roh Tuhan, maka disitulah terletak kekuatan saudara dan saya, saudaraku. Coba kita buka dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat 10, perikop ini berjudul tentang perlengkapan rohani. Dikatakan begini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saya bacakan dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, katakan, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapatkan dari kuasa Tuhan, karena kalian bersatu dengan Dia. Dia di sini D besar, yaitu apa? Kuasa Tuhan. Nah, saudara, bagaimana saudara dan saya kita bisa menjadi kuat di dalam kuasa Tuhan, saudara, ketika kita bersatu dengan Dia, ya, saudaraku, menjadi satu, melebur dengan Dia, ya. Disitulah saudara bisa menjadi kuat di dalam kuasa Tuhan. Nah, saudara, apa maksudnya kuat di dalam kuasa Tuhan? Ya, saudara, yang pertama di sini kuat di dalam kuasa Tuhan itu memiliki pengertian bahwa saudara dan saya akan tetap tegak berdiri meskipun diserang. Kita tahu bersama-sama musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita bukan menantu kita, bukan mertua kita, bukan teman gereja kita. Tapi musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah roh-roh jahat yang di udara. Mereka hari-hari ini begitu gencar berusaha untuk menyerang, menjatuhkan setiap anak-anak Tuhan. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapa yang dapat ditelannya. Ingat, siapa yang dapat ditelan? Mereka yang membuka celah. Tapi ketika kita kuat di dalam kuasa Tuhan, itu artinya saudara dan saya tetap tegak berdiri meskipun diserang. Meskipun Anda difitnah, Anda digosipin, Anda dijahatin, saudara tetap tegak berdiri. Ya, saudara, kuat dalam kuasa Tuhan yang kedua memiliki arti pengertian, ya, saudara dan saya bisa melakukan perlawanan meskipun saudara diserang, ya. Kuat di dalam kuasa Tuhan artinya saudara dan saya bisa tetap tegak berdiri melakukan perlawanan terhadap serangan iblis, saudara. Apa senjata iblis? Serangan iblis tipu muslihat, ya, tipu muslihat. Tapi saudara dan saya kita bisa melakukan perlawanan. Kalau saudara nanti baca terus setelah ibadah Bread of Life ini selesai di dalam ayat yang ke-11, 12 dan selanjutnya sampai 17, di situ Tuhan sudah memberikan perlengkapan-perlengkapan rohani. Ya, ada senjata-senjata rohani untuk bertahan, defense, ya, perisai iman, ketopong keselamatan, berikat pinggangkan saudaraku kebenaran, berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan segala yang lainnya, saudara. Tapi ada satu senjata yang bisa kita gunakan untuk melawan. Jadi tidak hanya bertahan tapi juga menyerang, attack, saudara. Tidak hanya defense, saudara. Apa itu, saudara? Pedang roh. Dan pedang roh ini berbicara tentang firman Tuhan. Nah,
Saudara, di hari-hari terakhir ini saudara, kita harus limpah dengan firman Tuhan. Ingat ketika kisah Elia, dia lari ketakutan bersembunyi karena ancaman Isabel, padahal sebelumnya Elia baru saja mengalahkan 400 nabi Baal. Tapi gara-gara ancaman Isabel, dia ketakutan sampai pengen mau mati, putus asa, desperate ya, karena takut dengan Isabel. Dan apa yang terjadi? Tuhan berkata, Elia kamu di mana? Ya, Elia bersembunyi ya. Dia minta Tuhan lebih baik aku mati. Tapi roh Tuhan bangunkan dia. Bangun Elia. Dan ketika Elia bangun, dia disuruh noleh, di sebelahnya ada roti dan air. Disuruh makan. Karena Elia ini lagi stres, lagi putus asa, habis makan dia tidur lagi saudara. Tapi roh Tuhan kemudian membangunkan Elia lagi. Ayo Elia makan lagi. Ada roti dan air. Dia makan lagi. Nah nanti saudara baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Setelah itu Elia mendapat kekuatan untuk berjalan 40 hari 40 malam. Ya, roti itu berbicara soal firman Tuhan. Saudara dan saya harus limpah dengan firman. Supaya kita bisa kuat di tengah-tengah keadaan zaman yang semakin menakutkan hari-hari ini. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh bukan berarti dia tidak punya minyak. Yang bijaksana bukan berarti ya saudaraku, kenapa disebut bijaksana? Karena dia limpah dengan persediaan minyak. Yang bodoh kenapa dia disebut bodoh? Karena dia tidak membawa minyak yang cukup. Minyak ini juga berbicara soal firman Tuhan. Saudara, saat kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali hari-hari ini, saudara dan saya kita harus limpah dengan firman. Supaya apa? Kita bisa mengadakan perlawanan saat kita diserang. Ketika saudara dijahatin oleh temanmu, saudara bisa mengadakan perlawanan. Caranya melawan bukan lebih jahat lagi, enggak saudara. Caranya melayan dengan melakukan firman. Ketika saudara dijahatin, saudara malah harus memberkati, membalas dengan kebaikan. Itulah perlawanan kita saudara. Karena apa? Saudara limpah dengan firman. Bukannya ketika kita dijahatin, digosipin, difitnah, kita malah sakit hati, akar pahit muncul. Tinggalkan Tuhan, enggak saudara, itu berarti kita kalah. Tapi ketika kita kuat di dalam kuasa Tuhan, kita bisa mengadakan perlawanan ketika saudara dan saya diserang. Dan yang ketiga, apa maksudnya kuat dan dalam kuasa Tuhan? Ketika semuanya selesai, saudara dan saya kita didapati tetap tulus, murni di hadapan Tuhan. Ya, jangan seperti Nuh, dia mengawali dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Di awal dia begitu luar biasa, bagaimana ketika dia mulai membangun bahtera saudaraku, dibully, dihujat, dihina, mau membangun bahtera kok di atas gunung. Tetapi saudara, Nuh tetap maju, Nuh tetap membangun bahtera itu, Nuh tetap melangkah, Nuh tetap bekerja keras untuk supaya bahtera itu terwujud. Tapi sayang, di akhir dari kehidupannya, sangat ironis sekali kita tahu bersama-sama bagaimana akhirnya Nuh, saudaraku, kalah. Dia mengakhirinya di dalam daging. Tapi saya berdoa setiap kita, ketika Roh Kudus itu memenuhi hidup saudara dan saya, menguasai, mengendalikan hidup saudara dan saya, maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang kuat di dalam kuasa Tuhan. Yang artinya apa? Saudara dan saya tetap tegak berdiri saat iblis menyerang, saat keadaan menghimpit saudara, saat masalah bertubi-tubi menerpa saudara, saat pencobaan datang, kita tetap tegak berdiri. Yang kedua, kuat di dalam kuasa Tuhan artinya kita bisa mengadakan perlawanan. Saat kita diserang, kita bisa mengadakan perlawanan terhadap serangan iblis dengan apa? Dengan firman Tuhan. Makanya kita harus limpah dengan firman. Bukan hanya berkata-kata tentang firman Tuhan, tapi kita melakukan firman Tuhan. Itulah perlawanan kita terhadap serangan iblis, sehingga iblis lari terbirit-birit. Dan dia tidak bisa mengalahkan saudara dan saya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kuat di dalam kuasa Tuhan artinya ketika semuanya selesai, kita didapati tetap tulus, tetap murni di hadapan Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa saudara tangkap kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan ketika hari-hari di depan kita ada banyak tantangan pergumulan, ada banyak ketidakpastian, ya saudara, kita sudah mempunyai perlengkapan senjata Allah. Kita sudah memakai perlengkapan senjata Allah. Sehingga saudara tidak akan dikalahkan oleh apapun. Karena Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya, Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita,
itu lebih besar dari semua roh dunia yang lemah dan miskin. Saya berdoa setiap kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini dan biarkan setiap kita boleh menjadi pemenang-pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita memperoleh kuasa untuk senantiasa hidup berkemenangan dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, satukan hati kita. Terima kasih Tuhan untuk roti kehidupan yang sudah kami terima dan kami makan. Dan hamba-Mu percaya ketika kami boleh menerima dengan hati yang lemah lembut, maka firman Tuhan ini akan berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Kami sekarang tahu bagaimana cara kami menghadapi setiap serangan dari kuasa kegelapan. Kami boleh mengadakan perlawanan dan kami boleh tetap tegak berdiri. Karena Roh Kudus yang memenuhi, mengendalikan dan menguasai hidup kami itu Tuhan. Lebih besar dari semua roh dunia yang lemah dan miskin. Dan biar pengurapan-Mu itu yang mengajari setiap kami, mengarahkan kami ke dalam segala kebenaran, menginsafkan kami akan kebenaran. Sehingga kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu bukan hanya di Yerusalem, Yudea, Samaria, tapi sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana Tuhan tempatkan kami boleh menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang pagi hari ini boleh menyediakan waktunya untuk duduk diam di bawah kaki-Mu seperti Maria, mengambil bahagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan kami percaya hari ini jam-jam di depan kami adalah jam-jam yang penuh dengan kemenangan, demi kemenangan bersama dengan Tuhan. Dan biar berkat dalam berkat nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai turun dalam setiap hidup kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam kesehatan, studi anak-anak kita, dan apa saja yang Kau kerjakan dalam takut akan Tuhan, Tuhan pasti buat berhasil. Dan biar semua berkat ini menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua masuk dalam kemuliaan yang kekal. Yang percaya mari terima dan katakan sama-sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati.